Halo semua, apa kabar? Semoga sehat selalu ya. Makasih banget udah klik video ini dan kembali lagi di channel Creepy Zone, gudangnya cerita horor. Gue baru aja nyelesain naskah horor judulnya itu Kamar Kos nomor 17. Di cerita kali ini dikisahkan ada sebuah kos khusus cewek yang dimana ternyata salah satu kamarnya itu ada penunggunya. So, penasaran dengan ceritanya? Langsung aja kita mulai. Pukul 9 pagi, seorang wanita berparas ayu menekan sebuah bel bangunan. Dari penampilannya, sepertinya dia seorang mahasiswi. Tubuh tinggi semampai. Tangan kiri mendorong koper, sedangkan tangan kanannya menenteng sebuah tas besar. "Permisi, Bu." Tak lama pintu dibuka dengan pelan. Gesekan antara pagar dan keramik cukup membuat telinga tidak nyaman. Di balik pagar, nampak seorang wanita parubaya. Sepertinya itu pemilik kos. Raut wajahnya ramah. Lipstik merah merona melekat di bibirnya. Lengkap dengan setelan kebaya berukat. Ia tersenyum dan menyapa. "Neng Cindy ya?" Wanita yang dipanggil Cindy ini pun mengangguk. "Iya, Bu." "Aduh, gimana perjalanannya? Lancar?" "Lancar, Bu." Keduanya mengobrol ringan sambil menuju lantai atas. Sepanjang mata memandang, kosannya ini tuh gak begitu luas. Bentuknya letter U. Sebagian pintu kamar sudah nampak kerusakan. Cat mengelupas, atap bocor, dan keran air yang kadang macet. Tapi itu tidak terlalu buruk untuk harga kisaran 400.000 per bulan. Singkatnya, mereka berhenti di lantai 2. Pintu kamar menunjukkan angka 15. Tidak terlalu jelas, karena sebagian logam nomor terlihat berkarat. Si ibu kos tadi mengeluarkan sebuah kunci, lalu membuka pintu itu. Hawa dingin dan lembab langsung menyeruak. Mereka masuk ke dalam. "Ini kamarnya. Kunci ini Neng yang pegang. Kalau ada perlu apa-apa, panggil ibu aja. Ibu ada di lantai bawah." "Iya, Bu, makasih." Setelah Cindy mengucapkan itu, si ibu kos ini pun langsung pergi. Cindy meletakkan barang-barangnya di lantai. Sambil melepas jaket, Cindy menghela. "Aduh, capek banget gue. Rebahan dulu deh." Belum beberapa menit, mata Cindy udah tertutup. Cindy sendiri asli dari Jakarta. Hanya saja karena ia berkuliah di salah satu univ Jogja, dia berniat untuk pindah ke sana. Hitung-hitung mencari suasana baru. Perjalanan Jakarta ke Jogja emang cukup nguras tenaga. "Jam berapa nih? Kok gelap?" Cindy ngecek HP. Menunjukkan pukul 4 sore hari. Mampus, kebo banget sih gue. Dengan kondisi masih setengah sadar, Cindy membilas muka, lalu berniat untuk merapikan barang-barang yang dibawanya. Keadaan kamar emang sedikit berdebu pada saat itu. Sapu mana nih? Pinjam sebelah kali ya? Cindy berjalan keluar kamar, mengetuk pintu sebelah. Terlihat nomor 17 di segel pintu. Jarak antara kamar Cindy sama kamar nomor 17 ini gak terlalu jauh. Sekitar 3 meteran aja. Cuman kehalang sama jendela sama rak sepatu. "Permisi, pinjam sapu dong." "Permisi." Gak ada jawaban. Tapi untungnya si Cindy ini nemuin sapu di bawah rak sepatu di depan kamar tersebut. Diambillah sapu itu, terus balik ke kamar, lanjutin beres-beres. Nah, kira-kira selesainya itu sekitar jam 5 lebih. Tepat sebentar lagi mau maghrib. Kondisi saat itu mau menjelang maghrib.
tetapi ramai orang yang masih berlalu lalang, sekedar mengobrol atau hanya saling menyapa. Cindy ini memutuskan untuk mandi terlebih dahulu, lalu berniat akan mengembalikan sapu yang ia pinjam tadi. Sekalian ingin memberi tetangganya ini masakan buatannya. Ya, hitung-hitung mau berterima kasih. Tidak ada keanehan selama di sana, tetapi hal itu berubah ketika malam itu. Ayu menenteng sebuah mangkok yang berisi sayur sop. Saat berada di luar pintu, suasana sore tadi tuh berubah total. Sepi, sangat-sangat sepi. Bahkan ya, suara hewan malam itu gak kedengeran sama sekali. Gak ngeliat satu orang pun yang berlalu lalang, atau hanya sekedar mengambil jemuran. Ih, ngeri juga ya, malam-malam gini. Moga aja gak ada miskun, celetos Cindy. Sampainya di pintu kamar nomor 17, Cindy ini ngeliat sepasang flat shoes warna merah di pinggir rak sepatu. Diketuklah pintu itu. Permisi. Gak ada jawaban, sama seperti sore tadi. Padahal ini dia yakin ada orang di dalam. Karena tadi siang, Cindy ini gak melihat flat shoes di sana. Jadi dia pikir orangnya itu udah pulang. Tapi yang aneh, lampu dalam itu masih gelap. Kayak sengaja gak dinyalain. Di sini Cindy mikirnya positif. Mungkin aja orang yang nempatin kosan ini baru pulang. Terus kan kecapean, gak sengaja ketiduran. Udah nunggu lama, Cindy ini berniat buat balik aja ke kamar. Tapi sebelum itu, Cindy ini naruh dulu sapu yang tadi dipinjam tadi ke samping rak sepatu yang ada di depan jendela kamar itu. Pas mau naruh sapu, gorden kamar nomor 17 ini tuh kegeser. Kayak ada yang sengaja ngebuka, terus lagi ngintip depan. Lampu tiba-tiba nyala, terus mati lagi. Tapi Cindy di sini mikirnya mungkin aja orang yang nempatin kamar ini tuh iseng. Terus Cindy ngintip di jendela dong, yang tadi kebuka. Dan di sini, si Cindy ini tuh ngeliat ada orang badannya tinggi besar, muncul dari sisi kiri tembok, dan tiba-tiba ngilang ke sebelah kanan tembok. Apaan tuh? Cindy kaget dan mundur beberapa langkah ke belakang. Mangkuk yang dibawanya tadi tuh pecah. Badannya mulai gemeter, keringat dingin ngalir di pelipisnya. Seketika semuanya senyap. Karena penasaran, Cindy ngelangkah ke depan, menarik napas dalam. Tangan kanannya menjulur ke depan, meraih gagang pintu. Berharap itu bukan makhluk yang menyeramkan. Halo? Halo? Permisi. Dengan bantuan cahaya remang dari luar, ia bisa sedikit melihat keadaan di dalam. Kosong, gak ada apa-apa. Cindy ini semakin penasaran dan melangkah ke dalam. Ia pun melihat keadaan sekitar, tanpa menyadari pintu yang dia buka tadi tiba-tiba tertutup. Cindy kaget dan menoleh ke arah pintu yang tiba-tiba tertutup. Ia terkunci di dalam. Saat memperhatikan pintu tadi, gak sengaja ekor matanya ini menangkap sosok makhluk yang tadi. Posisinya berada di pojokan ruangan, tepat di samping jendela. Karena tidak percaya, Ayu mengucuk matanya. Dan saat membuka mata, sosok tinggi besar dengan lidah menjuntai. Seluruh tubuh dipenuhi luka yang membusuk. Bau amis menyerengat keluar dari celah-celah luka yang masih basah. Cindy tertegun. Mulutnya terkunci, kakinya gemetar. Setan, siapapun tolong gue. Dalam hati Cindy berteriak. Tubuhnya lemas. Sosok itu masih ada di hadapannya, memamerkan gigi runcingnya. Sambil menyeringai, dia berbisik. Mari berteman, mari berteman.
disertai dengan gelak tawa yang membuat sekujur tubuh merinding. Saat itu keadaan sudah tidak karuan lagi. Ruangan tiba-tiba terasa sesak. Jarak antara wajah Cindy dan sosok itu mungkin hanya sejengkal. Cindy menutup mata, berharap sosok itu sudah tidak ada. Sambil berdoa dalam hati, sosok itu hilang, hanya menyisakan asap hitam yang memudar. Seketika Cindy segera berlari keluar, membuka paksa pintu yang tadi, berlari menjauh dari kamar itu. Sambil terengah-engah, ia sampai di depan pintu kamarnya, untuk kemudian masuk lalu mengunci pintu rapat-rapat, berharap sosok itu tidak mengikutinya. Tidak terpikir olehnya untuk meminta tolong. Napasnya seperti akan habis saja. Sialan, belum sehari gue di sini, udah nemu yang ginian aja. Geram Cindy. Ini memang bukan kali pertama Cindy melihat sosok makhluk lain. Tapi menurut dia, ini yang paling parah. Biasanya, dia hanya melihat kuntilanak atau sekilas bayangan saja. Cindy melangkah, lalu duduk di tepi ranjang sambil memeluk kedua kaki yang masih gemetar. Malam itu, dia tidak bisa tidur. Alhasil, begadang sampai dini hari. Mungkin kehidupan Cindy ke depannya akan berubah dari biasanya. Teringat kata-kata sosok tadi. Apakah makhluk itu akan menjadi temannya?